jaga silaturahmi. Silaturahmi dengan 4 hal. Jaga silaturahmi dengan 4 hal. Kalau 4 hal ini tidak Anda lakukan, maka Anda silaturahmi basa-basi beneran. Silaturahmi tadi dimulai dengan berdoa. Tapi setelah kita menyambung silaturahmi, bagaimana sepanjang perjalanan, setiap saat kita harus pandai mendoakan di saat berpisah. Berdoa di saat berpisah sudah kita sebutkan bagaimana keutamaannya. Sehingga jika 2 orang bersahabat, jika belum bisa mendoakan di saat berpisah, dua-duanya pendusta. Dia hanya senang numpang di mobilnya, pengen ditraktir, pengen dapat kerjaan, apa saja. Awas, hati-hati. Jika 2 orang bersahabat belum bisa berdoa di saat berpisah, dua-duanya pendusta. Mendoakan itu penting di saat berpisah, bukan mendoakan di depan muka, itu menjilat. Kunjungi tadi, jangan bicarakan kejelekannya, namanya menggunjing, menghabiskan pahala. Dan tidak ada gunjingan keluar dari mulutnya orang yang hatinya bersih. Gunjingan hanya keluar dari hatinya sang busuk. Maka kalau suatu Anda menggunjing, lihat cermin bahwasanya dirimu busuk, wahai hamba Allah. Karena menggunjing adalah membicarakan kejelekan seseorang. Mestinya kalau ada seorang hamba yang beriman melihat saudaranya punya kekurangan, dia menangis, melakukan dosa menangis. Mestinya begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu yang sesungguhnya adalah jika engkau melihat saudaramu punya kekurangan, engkau ikut merasa, ikut menyesal, bukan malah digunjing. Awas, hati-hati. Yang kedua, jangan membicarakan kejelekan siapapun, khususnya yang barusan kita kunjungi. Sejelek apapun yang kita lihat, awas, jangan digunjing di dalam mobil, jangan digunjing di rumah, jangan digunjing di kamar saat kita bersama istri kita. Wah, gunjingan udah halus, bisa bertahan di mobil tidak menggunjing karena nggak enak sama anak kita, bisa bertahan di rumah tidak menggunjing karena mungkin masih ada anggota keluarga kita. Tapi di saat kita lagi tidur dengan istri, mungkin muncul gunjingan saat itu, setannya di tengah-tengah kita. Awas, hati-hati. Kemudian setelah itu, biasakanlah membicarakan kebaikan siapapun yang pernah kita kunjungi dan sanak kerabat kita. Karena kalau kita menyebut kebaikan itu telah menularkan, menyambungkan kecintaan. Sebutkan kebaikannya. Orang hati baik hanya akan bisa melihat kebaikan. Suatu ketika Hawariyun, pengikut Sayyidina Isa alaihissalam, sahabat-sahabat Sayyidina Isa, pengikut-pengikut setia Sayyidina Isa berjalan bersama Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian lihat bangkai binatang yang sudah mau busuk. Bangkai binatang saja, bangkai binatang yang busuk. Semuanya mengomentari, baunya, modelnya seram, matanya mau keluar. Tiba-tiba Sayyidina Isa berkata, alangkah indahnya gigi binatang tersebut, kelihatan tersungging, giginya kelihatan putih, mengkilat begitu. Sayyidina Isa menyanjung itu. Lihat, karena hatinya Sayyidina Isa baik, hatinya baik, tidak bisa melihat kecuali yang baik. Orang masuk rumahnya seseorang itu beda-beda, tinggal hatinya. Kalau hatinya busuk, pasti mencari, gara-gara foto saja tahu dia. Fotonya, foto apa itu? Gitu jadi baca. Kejelekannya tahu. Tapi kalau hatinya bersih, dia bisa melihat kecuali yang baik. Kalau ada kekurangannya akan tertutup. Dan mari kita biasa membicarakan kebaikan seseorang. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menjaga silaturahmi, jangan biasa prasangka buruk. Prasangka buruk repot. Kalau kita urusan dengan orang berprasangka buruk, ini paling susah. Kalau kita jelaskan kepada dia dengan sejelas-jelasnya, dia melihat yang tidak jelas, tetap itu orang prasangka buruk, repot. Kita berlindung, ya Allah, jauhkan kami dari berprasangka buruk dan jauhkan kami dari manusia prasangka buruk. Repot orang prasangka buruk, dan itu busuk, kehinaan prasangka buruk. Lihat orang ini, lihat, jadi selalu membawa kepada yang negatif. Negatif tuh. Gara-gara terlambat ngangkat telepon saja, ini paling susah kalau telepon, sombong ini. Ini paling juga teleponnya di hadapannya ini. Gara-gara nomor kita nggak diangkat, ajib. Ngapain kita ngomong gitu, orangnya jauh di sana. Ini hati busuk selalu begitu. Urusan telepon, urusan WA. WA kan ada list hijau ya, atau biru. Ya kita warna itu. HP-nya list biru ya. Dibaca nggak dibalas, sok bener tuh. Lu ngapain? Orang bisa baca belum sempat balas karena sibuk.
atau terenyuh atau kasihan macam-macam. Kenapa kok kita tidak biasa prasangka buruk dan baik? Kenapa kita selalu prasangka buruk? Ini repot. Kemudian masalah membincangkan orang lain, termasuk ini zamannya zaman rusak, zaman WA, zaman YouTube, zaman ini kita kadang gampang komentar tentang kejelekan seseorang. Naudzubillah, hati busuk dirusak oleh syaitan ini. Mana silaturahmi bisa terjalin kalau hati kita semacam itu? Baik, kemudian prasangka buruk ini akan berkembang. Naudzubillah, mula-mula dari prasangka buruk dengan sahabat, dengan pasangan, prasangka buruk, terus prasangka buruk, selalu menanggapi perilakunya itu adalah negatif kepada kita, sehingga kalau kita sudah menganggap orang lain negatif dengan kita, kita pun punya reaksi negatif. Akhirnya tidak indah dalam hidupnya. Prasangka buruk dengan sesama dulu, kemudian prasangka buruk dengan naik ke guru ini meningkat sampai dengan gurunya prasangka buruk. Wah, alamat keberkahan ilmu nggak ada. Naik lagi prasangka buruk kepada Nabi, sampai ada dikatakan seorang menghafal Al-Quran gara-gara prasangka buruk kepada Nabi. Kisah tentang Sayyidina Zaid waktu itu dikisahkan, gara-gara kok Nabi Muhammad begini ya, gara-gara ngomong begitu, lihat dicabut imannya oleh Allah, padahal dia punya hafalan Quran banyak, dari juz-juz Al-Quran dihafal, akan tapi lihat gara-gara prasangka buruk. Tapi ingat, orang prasangka buruk kepada Nabi nggak serta-merta itu, tidak, dari sering prasangka buruk dengan manusia, selalu prasangka buruk meningkat pada gurunya. Makanya lihat para solihin, para ulama-ulama, kita baca kitabnya Syekh Hashim Asy'ari menukil dari salah satu ulama beberapa batu solihin. Orang dulu tuh kalau mau belajar, lihat, menghindar dari prasangka buruk. Jadi kalau ada seorang murid mau belajar itu, ternyata sang murid ini keluar tuh sambil sedekah dan berkata, ya Allah, jadikan sedekah ini menutup aib guruku dari mataku, agar tidak melihat kekurangan gurunya. Sedekah, ya Allah, jadikan sedekah itu penutup aib sahabatku dari mataku, agar tidak melihat kekurangan orang lain. Banyak dilakukan yang demikian itu agar tidak melihat kekurangan siapapun. Hebat. Sekarang prasangka buruk, selalu gayanya kayak ngerabang, nerawang. Oh gini, ini model gini ini, sampai jalan. Nah ini gara-gara ilmu ramal itu. Oh itu alisnya begitu, dia begini ini. Gini nih tangannya gini. Oh ini ahli neraka yang duduk di atas mimbar itu. Hati-hati. Ini begini. Wah, apa itu semuanya? Baik. Mari silaturahmi kita sempurnakan ya, insyaallah. Setelah ini indah. Anda selalu mendoakan di saat berpisah. Sebelum Anda silaturahmi sudah Anda berdoa yang banyak. Kemudian setelah itu, setelah silaturahmi Anda jaga, tidak membicarakan kejelekannya, Anda hanya bicarakan kebaikannya. Anda tata untuk tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Kalau ada prasangka tepis, tidak. Istimewa. Itulah hamba yang akan mendapatkan janji dari Allah, dilapangkan rezekinya, dipanjang umurnya, diberikan kebahagiaan dan diberkahi hidup, dan dialah insya Allah yang disebut ahli surga, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati-hati, la yadkhul jannata qati'ur rahim, tidak bisa masuk surga yang memutus tali persaudaraan.